Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Sufa Manjida, kemudian Asya Rabbania dan juga Maulidia Maharani ingin mempresentasikan terkait proyek mata kuliah teknologi sensor yang berjudul Deteksi Kasus Ketidaksesuaian Data Klinis Pasien Diabetes menggunakan metode outlier detection berbasis machine learning. Berikut merupakan hal yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Kami memilih dataset ini beralasan karena data klinis pasien seringkali mengandung nilai-nilai yang menyimpang atau tidak biasa yang biasa disebut anomali yang dapat mempengaruhi tingkat akurasi dalam proses diagnosis penyakit, termasuk diabetes. Anomali tersebut dapat disebabkan oleh kesalahan pencatatan, ketidaktepatan alat ukur, atau mencerminkan kondisi medis tertentu yang jarang terjadi. Namun keberadaan data semacam ini kerap luput dari perhatian dalam pendekatan klasifikasi konvensional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis machine learning yang mampu mendeteksi kasus-kasus yang menyimpang dari pola data umum. Penerapan teknik outlier detection dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi kesalahan diagnosis atau indikasi kondisi klinis yang tidak lazim. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan analisis data kesehatan serta memperkuat sistem pendukung keputusan dalam praktik medis berbasis data. Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan beberapa masalah. Yang pertama adalah ketidaksesuaian data klinis dan diagnosis. Jadi, terdapat pasien dengan nilai laboratorium yang ekstrim, tetapi didiagnosisnya sebagai non-diabetes. Kemudian yang kedua adalah minimnya validasi terhadap kualitas data medis. Data klinis ini berskala besar, jadi terdapat kesalahan label. Terus belum banyak metode yang mampu mendeteksi dan menjelaskan data tidak wajar secara otomatis. Lanjut. Yang ketiga, kurangnya sistem deteksi berbasis fitur dominan. Jadi, analisis Z-score menunjukkan variabel spesifik sebagai penyebab utama penyimpangan data. Hal ini memungkinkan tenaga medis untuk melakukan identifikasi klinis lebih tepat sasaran. Yang keempat, kurangnya visualisasi dan penjelasan prediksi. Sistem existing terbatas dalam interpretasi hasil. Proyek ini memanfaatkan PCA dan SHAP untuk menjelaskan alasan prediksi dan menampilkan hasil secara visual baik untuk keseluruhan data maupun individu pasien. Selanjutnya adalah perbedaan mesin learning yang kami buat dengan mesin learning lainnya. Yang pertama adalah untuk mendeteksi data yang tidak wajar atau anomali. Jadi pendekatan ini tidak hanya mengklasifikasi pasien saja, tetapi juga mengenali data yang berbeda dari pola normal sebagai potensi atau anomali itu sendiri. Yang kedua, membantu mencegah salah diagnosis. Jadi data yang terlihat janggal bisa menjadi tanda awal adanya kesalahan atau kondisi khusus yang perlu dicek ulang oleh tenaga medis. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas data jadi data yang terdeteksi sebagai anomali atau tidak wajar bisa ditandai, diperiksa atau dibersihkan sehingga hasil analisis jadi lebih akurat dan terpercaya. Ini ada variabel input dan variabel outputnya. Untuk variabel inputnya, soft sensor ini menggunakan data klinis pasien sebagai variabel input yang terdiri dari 9 fitur utama. Yang pertama ada usia pasien, jenis kelamin yang kemudian akan dikonversi menjadi nilai numerik, yaitu untuk male nilainya 1, female 0, indeks massa tubuh atau BMI, kadar kolesterol total, kadar trigliserida, kadar HDL, kadar LDL, kadar kreatinin, dan kadar blood urea urea nutrigen. Selanjutnya untuk variabel output ya, jadi dari soft sensor ini berupa evaluasi ketidakwajaran diagnosis medis berdasarkan data laboratorium pasien. Jadi sistem mendeteksi apakah data tergolong normal atau outlier yang menandakan potensi ketidaksesuaian seperti silent diabetes atau kesalahan pencatatan. Kemudian hasil ini menjadi sinyal awal bagi tenaga medis untuk meninjau ulang diagnosis secara lebih cermat dan efisien. Ini untuk desain mesin learningnya ada 5 poin. Yang pertama ada persiapan dan propresan data. Yang kedua ada visualisasi dan analisis awal. Yang ketiga ada deteksi outlier dengan isolation forest. Yang keempat ada interpretasi dan visualisasi hasilnya pakai PCA dan SHAP. Dan yang terakhir ada evaluasi, diagnosis, dan validasi klinis. Untuk hasil dan pembahasannya,
Untuk yang pertama yaitu pra pemrosesan data. Pada tahap awal ini, dataset yang berjumlah sekitar 5.132 dibaca dan dipersiapkan untuk dianalisis. Jadi, yang pertama ada data cleaning, kemudian ada label encoding, dan yang terakhir ada standarisasi data. Didapatkan grafik distribusi diagnosis terlampir. Jadi grafik ini menunjukkan distribusi jumlah pasien berdasarkan diagnosis diabetesnya dengan kategori 0 dan kategori 1 yaitu 0 untuk non-diabetes dan 1 untuk diabetes. Jadi grafik ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kedua kelas diagnosis dengan jumlah pasien non-diabetes 0 yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pasien diabetes. Lanjut. Selanjutnya yaitu visualisasi korelasi antar fitur. Jadi sebelum melakukan modeling, perlu dilakukan analisis korelasi antar fitur terlebih dahulu untuk melihat keterkaitan antar variabel. Gunanya yaitu untuk membantu dalam memahami data lebih dalam. Untuk korelasi antar fitur ini kami menggunakan heatmap correlation, di mana heatmap ini memperlihatkan korelasi antar fitur numerik dalam dataset termasuk kolom seperti age, gender, BMI, kolesterol, trigliserida, HDL, LDL, kreatinin, blood urea, nitrogen, dan diagnosis. Apabila nilai dari heatmap ini mendekati 1, maka dia menunjukkan keterkaitan yang sangat kuat. Sementara kalau dia mendekati 0, maka dia menunjukkan tidak ada keterkaitan. Kemudian kalau dia nilainya negatif, berarti dia menunjukkan hubungan yang berkebalikan. Kemudian yang ketiga, deteksi outlier menggunakan isolation forest. Isolation forest sendiri digunakan untuk mendeteksi data yang sangat berbeda dari mayoritas atau outlier. Model ini sendiri berfungsi tanpa label sehingga sangat cocok untuk mendeteksi anomali dalam dataset klinis. Dari hasil deteksi ini menunjukkan ada jumlah outlier yang terdeteksi sebesar 5% atau senilai 257 dari 5.132 data, di mana fitur penyebab utama outliernya itu eh, merupakan BUN, TG, dan CR. Grafik ini memvisualisasikan hasil dari PCA yang memetakan data ke dalam dua dimensi, yaitu PCA1 dan PCA2. Grafik ini memperlihatkan pemisahan antara data normal dan outlier setelah dilakukan deteksi menggunakan model isolation forest. Pasien yang terdeteksi sebagai outlier ditandai dengan warna merah, sedangkan pasien yang normal ditandai dengan warna biru. Di visualisasi grafik ini memperlihatkan bagaimana outlier itu tersebar dalam ruang dua dimensi, di mana sebagian besar data normal terklaster rapat di sekitar pusat plot, sementara outlier tersebar jauh dari klaster utama. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada sumbu PCA1 dan PCA2 yang menandakan ketidaksesuaian dengan mayoritas data. Yang keempat, evaluasi model klasifikasi dengan random forest. Random forest digunakan untuk melakukan klasifikasi diagnosis diabetes. Model ini memberikan hasil yang cukup baik dengan akurasi sekitar 81% dan F1 score untuk kelas diabetes sekitar 0,76. Hasil ini menunjukkan bahwa model ini mampu membedakan antara pasien diabetes dan non-diabetes dengan baik, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Kemudian, ini adalah hasil dari confusion matrix yang menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk dua kelas. Untuk kelas 0 atau non-diabetes, true negatif memiliki nilai 802 dan false positif 111. Sedangkan untuk kelas 1 atau diabetes, true positif bernilai 453 dan false negatifnya bernilai 174. Kemudian RUC curve digunakan untuk mengevaluasi kinerja model dalam membedakan antara pasien diabetes dan non-diabetes. AUC yang lebih tinggi menandakan model yang lebih baik, di mana pada grafik ini diperoleh nilai AUC-nya itu sekitar 0,91, yang menunjukkan model memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membedakan kedua kelas, yaitu pasien dengan dan tanpa diabetes, yang menunjukkan model yang dapat diandalkan untuk digunakan dalam prediksi.
Selanjutnya yang kelima yaitu fitur importance dengan random forest. Random forest juga digunakan untuk menghitung fitur importance, di mana fitur-fitur dengan tingkat kepentingan yang lebih tinggi akan berkontribusi lebih besar dalam model untuk memprediksi apakah seorang pasien terdiagnosis diabetes atau tidak. Fitur seperti BMI, age, TG, dan kolesterol memiliki kontribusi terbesar terhadap prediksi diagnosis. Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan fitur importance menggunakan random forest. Di sini fitur yang paling berpengaruh dalam klasifikasi di tingkat pertama itu adalah age dengan tingkat kepentingan lebih dari 0,3, kemudian HDL dan BMI dengan tingkat kepentingan 0,12 dan 0,11, lalu LDL, TG, dan CR dengan tingkat kepentingan yang lebih rendah, dan gender serta kolesterol dengan tingkat kepentingan yang paling rendah. Selanjutnya yang keenam yaitu SHAP atau Shapley Additive Explanation untuk interpretasi model. SHAP sendiri digunakan untuk memberikan penjelasan lebih dalam mengenai kontribusi setiap fitur terhadap keputusan model. Teknik ini sangat berguna untuk meningkatkan transparansi model terutama dalam konteks medis. Grafik ini merupakan SHAP force plot untuk individu yang menunjukkan kontribusi fitur individu terhadap prediksi model untuk satu pasien tertentu. Lalu grafik ini merupakan grafik shape summary plot yang menunjukkan rata-rata kontribusi setiap fitur terhadap output model secara keseluruhan. Kesimpulan dari machine learning ini berhasil mengembangkan sistem deteksi ketidaksesuaian data klinis pasien diabetes menggunakan isolation forest untuk deteksi outlier dan random forest untuk klasifikasi diagnosis. Hasilnya menunjukkan isolation forest efektif mendeteksi 5% outlier dengan fitur seperti HDL, BUN, TG, dan CR sebagai penyebab utama. Sementara model random forest mencapai akurasi 81%, meskipun masih ada kesalahan dalam klasifikasi pasien non-diabetes. Penggunaan SHAP sendiri memberikan interpretasi fitur seperti HDL, BUN, dan H dalam keputusan model, meningkatkan transparansi hasil. Secara keseluruhan, sistem ini meningkatkan kualitas data dan akurasi diagnosis, namun optimasi lebih lanjut masih diperlukan. Baik, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan hasil mesin learning yang telah kami buat beserta dataset yang kami gunakan. Yang pertama, kami mengimport seluruh library yang kami gunakan. Yang pertama adalah Pandas, NumPy, Matplotlib, PyPlot, Seaborn, SHAP, Label Encoder, Train Test Split, Isolation Forest, Z-Score, Classification Report, MLP Classifier, dan juga PCA. Kemudian adalah baca datasetnya yang telah kami simpan pada folder berikut. Selanjutnya adalah cleaning data dan juga encoding gender. Jadi kami menggunakan nilai numerik untuk male-nya 1 dan juga female 0. Kemudian ini adalah distribusi visualisasi dari distribusi diagnosis non-diabetes dan juga diabetes. Di sini terlihat untuk yang non-diabetes itu lebih banyak. Selanjutnya adalah kami menganalisis distribusi fitur berdasarkan kelas diagnosis. Jadi kami memvisualisasikan untuk distribusi dari masing-masing fitur yang tersedia dari umur, gender, BMI, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah heat map correlation-nya yang telah kami jelaskan tadi ketika presentasi. Selanjutnya adalah kami memisahkan fitur dan juga targetnya. Dan berikut merupakan kode utama dalam machine learning kami untuk mendeteksi outlier menggunakan isolation forest. Jadi yang pertama kami mendeteksi outlier menggunakan isolation forest dan terdeteksi mana yang normal dan juga mana yang outlier. Kemudian kami mengkonversi nilai outlier dan juga numerik dan juga normal menjadi nilai numerik karena kami akan memvisualisasikannya nanti. Tetapi apabila tidak akan memvisualisasikan itu bisa menggunakan nilai string saja. Selanjutnya kami juga menghitung Z-score-nya untuk mendeteksi penyebab dari outlier-nya. Kemudian ini adalah identifikasi fitur dominan penyebab outlier. Selanjutnya adalah kolom keterangan di outlier tersebut. Terus file dari yang sudah terisi oleh outlier dan juga keterangan itu kami simpan pada folder berikut.
Dan ini adalah contoh output dari file Excel-nya nanti. Baik, saya akan bukakan untuk file dataset dan juga file outlier-nya. Jadi yang pertama ini merupakan dataset yang kami gunakan. Di sini ada kolom nomor, kemudian umur, gender, BMI, kolesterol, TG, HDL, LDL, CR, BUN, dan juga diagnosisnya. Setelah itu, ini merupakan kolom hasil outlier-nya. Jadi ada penambahan dua kolom. Yang pertama adalah outlier dan juga outlier keterangan. Ini untuk yang nol ini merupakan nilai normal dan yang satu adalah outlier dan juga disertai dengan keterangan Z-score-nya tadi. Selanjutnya ini adalah visualisasi dari PCA outlier. Untuk yang berwarna biru ini yang normal dan yang berwarna merah adalah yang outlier. Selanjutnya ini adalah random forest-nya. Untuk confusion matrix-nya bernilai 802, 111, 174, dan juga 453. Dan ini adalah classification report-nya. Selanjutnya ini adalah untuk ROC dan juga AUC-nya. Selanjutnya kami melakukan tuning hiperparameter menggunakan grid search. Jadi kami menggunakan 3 parameter untuk tuning. Ada di N estimators, max dip, dan juga sample split-nya. Dan ini adalah MLP classifier untuk melatih dan juga mengevaluasi model MLP atau multi-layer perceptron yang merupakan jenis model jaringan saraf tiruan. Jadi ini untuk iterasinya itu maksimal ada di 300. Dan ini merupakan hasilnya. Selanjutnya ini adalah kurva loss-nya. Ini untuk memvisualisasikan loss atau kerugian selama pelatihan model MLP classifier-nya menggunakan kurva loss. Kemudian ini adalah fitur importance dengan random forest. Ini tujuannya untuk mengetahui fitur mana yang paling berpengaruh dalam penentukan diagnosisnya. Yang telah kami jelaskan ketika presentasi tadi. Selanjutnya ini adalah sebelum melakukan SHAP, kami melakukan mengecek ukuran SHAP-nya terlebih dahulu. Ini merupakan hasilnya. Kemudian ini adalah SHAP explainer untuk random forest-nya. Ini tujuannya untuk menjelaskan kontribusi fitur terhadap prediksi model random forest. Dan yang terakhir, kami menggunakan notes ketika ingin melihat visualisasi kode. Ini harus di-run terlebih dahulu karena kami menggunakan JavaScript. Ini untuk visualisasinya. Jadi mesin learning ini dapat digunakan untuk file CSV yang lain. Jadi apabila dari rumah sakit atau dari dokter itu ada file CSV yang lain dan dari dokter kebingungan untuk menentukan mana diagnosis yang salah dan ingin memperbaikinya, itu bisa menggunakan mesin learning berikut ini. Baik, mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.